Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati saudara-saudara sekalian. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam ibadah Sabat kita akan kembali bersama-sama mendengarkan firman Elohim yang akan berbicara tentang jangan berhenti berdoa. Mari kita bersama-sama membuka kitab suci kita di dalam kitab Alef Tesalonikim atau kitab 1 Tesalonika pasal ke-5 ayat yang ke-17. Kita akan membaca ayat ini bersama-sama saudara. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. Sudah ketemu semua? Sudah? Oke, kita baca bersama-sama. Alef, Bet, Gimel. Berdoalah tanpa henti-henti. Sekali lagi kita baca, di situ dikatakan berdoalah tanpa henti-henti. Berdoalah tanpa henti-henti. Kata lainnya itu yang saudara lihat di depan ini. Jangan berhenti berdoa. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, sekitar 4 tahun yang lalu saudara, saya pernah menyampaikan bagian pertama dari firman Tuhan ini. Dan dulu kita sudah diberitahu kenapa kita itu harus selalu membawa hidup kita ke dalam roh doa. Dan waktu itu saudara, dari sekian alasan kenapa kita jangan sampai berhenti berdoa, ada 2 hal yang sangat penting yang harus kita ingat-ingat baik-baik. Kita jangan sampai berhenti berdoa, itu karena kita harus waspada. Waspada apa? Sebab ada orang-orang yang juga mendoakan kita. Dan kita juga jangan sampai berhenti berdoa, karena ketika kita itu sedang berdoa, tanpa kita sadari saudara, sebetulnya kita itu sedang memasukkan hidup kita ke wilayah atau teritorialnya Bapak Yahweh atau ke wilayahnya Tuhan. Sehingga ketika kita ada di wilayah atau teritorialnya Bapak Yahweh, hidup kita itu akan apa ini? Akan aman. Nah, mungkin ketika saudara melihat alasan yang pertama, yang dikatakan kita jangan berhenti berdoa, itu karena ada orang-orang yang mendoakan kita juga. Nah mungkin di situ saudara berpikir, loh bukannya bagus Pak kalau kita itu didoakan orang. Apalagi kalau yang mendoakan kita itu orang banyak, itu kan bagus. Saya katakan betul itu bagus. Tapi itu kalau orangnya mendoakan yang bagus. Tapi bagaimana kalau ada orang yang mendoakan kita yang buruk-buruk, yang tidak baik, itu bagaimana saudara? Maka inilah kenapa kita itu jangan berhenti berdoa. Karena ketika ada orang yang mendoakan kita yang tidak baik, maka doa kita itu akan mengcounter doa yang tidak baik itu, sehingga doa-doa buruk dari orang lain yang diarahkan kepada kita, itu akan dinetralisir lewat doa-doa kita, saudara. Sampai di sini dulu, Bapak Ibu Saudara paham maksudnya? Mungkin saudara bertanya-tanya, bukannya bagus didoakan orang, apalagi kalau yang mendoakan kita itu orang banyak. Saya katakan bagus. Tapi masalahnya tidak semua orang atau belum tentu semua orang itu mendoakan kita yang bagus. Belum tentu semua orang itu mendoakan kita yang baik-baik. Mungkin kita tidak tahu. Ada orang yang mendoakan kita tidak baik. Bisa jadi mungkin mendoakan kita supaya kita celaka. Saya ingat saudara, pernah ada satu komunitas yang saya tidak perlu sebut komunitas itu, tapi saya yakin saudara tahu, saudara bisa meraba komunitasnya siapa dan apa. Saya pernah dikirimi satu rekaman percakapan
ceritanya di komunitas itu, para pengikutnya itu tanya ke pemimpinnya begini, Pak, Bu, kita kan disuruh berdoa ini. Nah terus kita itu boleh berdoa juga enggak untuk KPI? Lalu di rekaman itu saya dengarkan si ibu ini mengatakan begini saudara. Begini ya saudara, saudara mau berdoa untuk KPI pun itu percuma. Jadi yang seperti ini loh saudara, paham ya? Yang seperti ini nih, yang mesti kita tangkal. Bahkan saya pernah mendengar orang itu pun juga mendoakan yang tidak baik untuk KPI. Jadi dari apa yang saya sampaikan ini, kesaksian ini, saya berharap saudara bisa memahami. Bahwa ternyata tidak semua orang itu berdoa yang baik untuk kita. Kalau semua orang berdoa yang baik, itu harapan kita. Semua orang mendoakan yang baik-baik untuk kita. Tetapi kita tidak pernah tahu. Di luaran sana bisa jadi ada orang-orang yang mendoakan yang tidak baik untuk kita. Maka inilah kenapa kita itu jangan berhenti berdoa. Supaya dengan doa-doa kita, doa kita itu akan mengcounter, akan menghentikan doa-doa yang tidak baik yang diarahkan kepada kita. Tapi kalau doanya yang tidak bagus tadi saudara, dan asal saudara tahu juga ya, ini saya jadi ingat. Kalau pas ada orang yang mendoakan kita tidak baik, dan saat itu kondisi kita itu sedang lengah atau ada celah untuk intervensinya setan. Saudara dan saya, kita itu bisa kena serangan, saudara. Ya, kita itu bisa kena serangan. Maka inilah pentingnya kita itu jangan sampai berhenti berdoa. Kapanpun dan dimanapun saudara sedang apapun, mau itu saudara sedang nyuci baju, saudara sedang masak, saudara sedang nyetir, saudara harus bawa hidup saudara itu dalam roh doa. Saudara kerja di kantor, saudara melayani customer, bawa hidup saudara itu dalam roh doa. Pernahkah saudara renungkan, ketika saudara melayani customer, ternyata customer itu datang dengan klenik-klenik yang dia bawa. Dia berusaha jampi-jampi saudara, gitu loh. Nah kalau kita tidak tahu dan saat itu ada celah yang tidak kita sadari untuk intervensinya setan, kita itu bisa kena serangannya saudara. Maka sekali lagi, inilah kenapa Yesua melalui mulutnya Rabi Syaul itu mengatakan, jangan berhenti berdoa. Dan yang kedua, ketika kita berdoa, sebetulnya tanpa kita sadari, kita itu sedang memasukkan hidup kita ke wilayah atau teritorialnya Bapak Yahweh. Ke kekuasaannya Bapak Yahweh gitu loh saudara. Nah kalau kita ada di wilayahnya, dalam wilayahnya Bapak Yahweh, hidup kita itu mesti aman atau tidak? Mesti aman. Caranya gampang atau tidak saudara sebetulnya? Gampang, cuman lewat apa? Doa. Ini yang tidak pernah dimengerti juga di dunia kekristenan. Bahwa ketika kita berdoa, ternyata tanpa kita sadari, kita itu sedang memasukkan hidup kita ke wilayah teritorialnya Bapak Yahweh. Otomatis kalau kita ada di wilayah, di circle kekuasaannya Bapak Yahweh, hidup kita itu akan aman. Siapapun yang berusaha nyenggol kita, siapapun yang berusaha menjatuhkan kita, mereka tidak akan pernah bisa menjatuhkan kita. Karena di sekeliling kita itu ada pagar perlindungannya Bapak Yahweh. Tetapi sekali lagi, asal kita benar saudara. Kita berdoa dan hidup kita sendiri juga benar. Nah ini dua dari sekian alasan kenapa kita jangan berhenti berdoa. Alasan-alasan lainnya bisa saudara lihat di YouTube Kehilat kita yang judulnya Jangan Berhenti Berdoa. Yang part atau bagian pertama. Malam ini saudara, kita akan bersama-sama melihat
Apa yang harus kita doakan sekarang ini ketika Yesua melalui mulutnya Rabi Syaul memberitahu kita supaya kita itu jangan berhenti berdoa. Dulu di bagian pertama yang kita pelajari bersama-sama itu kenapa kita harus berdoa. Dua di antaranya tadi kita sudah diberitahu. Kenapa kita harus berdoa itu yang pertama karena apa tadi? Ada orang-orang yang mendoakan kita juga. Tetapi kita tidak tahu doanya itu doa yang baik atau doa yang tidak baik. Yang kedua, kenapa kita harus berdoa dan jangan berhenti berdoa? Itu karena ketika kita sedang berdoa, sebetulnya kita sedang memasukkan hidup kita ke wilayah atau teritorialnya Bapa Yahweh yang akan membuat kehidupan kita aman. Itu kalau di bagian pertama dulu. Tapi di bagian kedua ini kita akan bersama-sama belajar bukan kenapa kita harus berdoa, tapi apa yang harus kita doakan sekarang ini. Nah, yang pertama yang harus kita doakan adalah keselamatan jiwa-jiwa. Pengertian tentang apa yang harus kita doakan, yaitu keselamatan jiwa-jiwa ini, saudara. Ini datang dari huruf tau di dalam kata tefilah yang artinya doa, di mana huruf tau itu memiliki arti sadik dan mark of salvation. Sadik itu artinya orang benar, mark of salvation itu artinya tanda keselamatan. Orang benar dan tanda keselamatan ini sebetulnya sedang berbicara tentang jiwa-jiwa atau orang-orang yang dimeterai keselamatan. Nah, di sini saudara, mungkin ketika saudara melihat pesan doa yang pertama ini, mungkin ada di antara kita yang berpikir begini, Pak, pesan doa seperti itu kan pesan doa yang sudah sering saya dengar dari dulu. Itu kan bukan pesan doa yang baru, tapi pesan doa yang sudah sering saya dengar dari dulu. Berdoa untuk keselamatan jiwa-jiwa, itu kan pesan yang sudah sering kita dengar sejak dulu. Saya katakan memang, pesan mendoakan keselamatan jiwa-jiwa itu bukan pesan yang baru, tapi pesan yang sudah pernah kita dengar, bahkan sudah sering kita dengar. Cuman pertanyaannya, di pesan yang sudah sering kita dengar ini, berdoa untuk keselamatan jiwa-jiwa ini, pertanyaannya pesan ini sudah saudara lakukan atau belum? Dengan kata lain saya sedang bertanya, saudara itu sudah berdoa atau belum untuk keselamatannya orang lain? Pertanyaannya itu. Kalau saudara pas di sini, pas saudara di Kehilat, ketika kita beribadah secara khusus, ketika kita beribadah Sabat seperti malam hari ini, biasanya setelah sesi persembahan, kita masuk dalam doa syafaat. Jadi kalau di sini, kalau pas di Kehilat, ketika kita beribadah, kita selalu mendoakan keselamatan orang lain, mendoakan jiwa-jiwa saudara. Baik itu keselamatannya orang-orang Israel, baik itu keselamatannya bangsa-bangsa lain yang kita doakan, baik itu juga keselamatannya orang-orang yang secara khusus ada di kota Semarang dan di Jawa Tengah ini, saudara. Lah ini kalau di Kehilat, cuman pertanyaannya bagaimana ketika saudara itu sedang tidak ada di Kehilat? Bagaimana ketika saudara itu sedang tidak di Kehilat atau sedang di rumah? Kira-kira ketika saudara sedang ada di rumah, saudara itu juga berdoa atau tidak untuk keselamatannya orang lain? Kalau di sini kita berdoa bersama-sama, karena kita diajak berdoa, mendoakan orang-orang Israel, kita bersyafaat untuk orang-orang dari bangsa manapun, kita juga bersyafaat untuk jiwa-jiwa yang ada di kota Semarang dan Jawa Tengah. Kalau di sini kita berdoa untuk keselamatannya orang lain. Cuman pertanyaannya ketika saudara sedang tidak di Kehilat
alias sedang di rumah, saudara itu juga berdoa untuk keselamatannya orang lain atau tidak? Itu pertanyaannya. Intinya, saudara dan saya, kita itu tidak boleh pelit dengan keselamatan. Ya, intinya itu. Kita itu tidak boleh pelit dengan keselamatan. Selain kita bisa membagikan keselamatan itu lewat pemberitaan firman atau pemberitaan kebenaran, saudara itu juga harus berdoa untuk orang lain. Tujuannya apa? Saudara mesti berdoa untuk orang lain. Supaya semakin banyak orang yang menerima Bapa Yahweh. Sehingga ketika mereka menerima Bapa Yahweh, mereka juga akan diselamatkan Bapa Yahweh, sama seperti Bapa Yahweh menyelamatkan kita yang ada di tempat ini. Nah, ini yang pertama saudara, yang harus kita doakan, yaitu keselamatannya jiwa-jiwa. Sekali lagi kalau di sini kita sudah berdoa bersama-sama, tetapi bagaimana ketika saudara ada di rumah? Apakah saudara juga berdoa untuk keselamatannya orang lain? Atau jangan-jangan saudara hanya berdoa, sing pentinglah keselamatanku. Sing liyane wis ben njaluk doa dewe-dewe. Jangan begitu. Kalau begitu saudara egois. Saudara dan saya, kita itu tidak boleh pelit dengan keselamatan. Yang pertama, keselamatan itu bisa kita bagikan lewat pemberitaan. Tapi yang kedua, keselamatan itu juga bisa kita bagikan lewat doa-doa kita. Dan ini yang pertama yang harus kita doakan, yaitu keselamatan jiwa-jiwa. Kemudian yang harus kita doakan juga, doakanlah alam roh yang menaungi kita dimanapun. Pengertian kita harus mendoakan alam roh yang menaungi kita dimanapun ini, saudara. Ini datang dari huruf P dan huruf Yod yang ada di dalam kata tefilah yang artinya doa, di mana huruf P dan huruf Yod itu punya arti region and spirit. Region itu artinya wilayah, spirit itu artinya roh. Nah, kalau region and spirit ini kita rangkai artinya, pengertiannya seperti yang saudara lihat di atas ini. Kita harus tefilah, harus berdoa untuk alam roh yang menaungi kita di region manapun, dimanapun, di wilayah manapun kita ada. Nah, biasanya saudara, ini yang sering dilupakan orang. Bahkan tidak hanya dilupakan, tapi saya perhatikan terkadang kalau saya pergi dengan orang lain, saya disupiri, saya disetiri. Saya sering kali melihat orang itu ketika mau mengendarai mobilnya, itu tidak berdoa sama sekali, menyerahkan perjalanannya. Maka saya katakan biasanya menyerahkan alam roh yang menaungi kita, itu sering dilupakan orang. Biasanya saudara, kalau bepergian, orang itu hanya menyerahkan perjalanannya pergi pulang. Biasanya cuma begitu. Ya. Tapi jarang orang yang saya perhatikan yang berdoa untuk alam roh di tempat orang itu ada atau di tempat tujuannya. Saya perhatikan jarang sekali orang yang berdoa seperti itu. Paling-paling kalau pergi berdoa, ya hanya Bapak Yahweh jagai dan lindungi perjalanan saya pergi pulang, supaya saya tiba dimanapun tujuan saya dengan selamat. Paling-paling cuman begitu saudara. Saya perhatikan yang menyerahkan alam roh yang menaungi kita dimanapun kita ada, entah itu pas kita di jalan maupun di tempat tujuan kita. Saya perhatikan saya belum pernah mendengar ada orang yang mendoakan alam rohnya saudara. Satu hal yang mesti saudara ingat baik-baik. Setan yang mengawasi kita adanya itu di mana saudara? Di alam roh. Setan yang mengawasi kita itu adanya di alam roh. Dan setan itu ada di mana-mana. Jadi kalau kita bepergian, ya jangan lupa alam roh
tempat kita ada dimanapun, itu didoakan dulu sebelum kita datangi tempat itu, saudara-saudara sekalian. Biasakan saudara menginjakkan satu tempat yang baru, apalagi kalau tempat itu kita tahu senternya pemujaan berhala, ya kita mesti datangi, kita injakkan kaki kita dalam nama Yahweh Elohim. Aku datangi tempat ini dengan kemenangan dan kuasa Yahweh Elohim. Maka tidak ada kuasa-kuasa di luar Yahweh Elohim yang bisa mengganggu aku. Saya dulu pada waktu sama Pak Hok, sama Pak Dar ke Bali, begitu menginjakkan kaki di Bali, waktu kami disuruh turun, ya begitu disuruh turun mau diperiksa vaksin itu, saya injakkan kaki saya katakan dalam nama Yahweh Elohim, dengan kuasa Yahweh Elohim, aku datangi Bali dengan perlindungan dan pertolongan Yahweh Elohim. Saudara biasakan seperti itu. Terus alam rohnya itu juga saudara doakan juga. Ya, saudara doakan dulu, bahkan doanya itu jauh sebelum saudara datangi. Kemarin pada waktu anak saya ke Bali, study tour, saya dalam doa saya juga saya katakan begitu. Alam roh Bali, Bapak Yahweh kuduskan, tahirkan dari roh-roh yang bukan dari Bapak Yahweh. Jadi itu yang harus kita lakukan, saudara. Tujuannya supaya apa? Supaya alam roh yang ada di atas kita itu bersih dari intervensi roh-roh yang bukan dari Bapak Yahweh. Di sini saudara, setiap kali kita mau ibadah, dan ketika saya sedang ada di ruang tamu bersama-sama dengan tim pelayanan hari itu, saya selalu mendoakan alam roh yang menaungi tempat ibadah kita. Selain tempat ibadahnya, lingkungan sekelilingnya, yang paling utama alam roh yang menaungi kehilat ini saya serahkan kepada Bapak Yahweh. Tidak hanya ketika saya bepergian, tapi setiap kali kita mau ibadah, alam roh itu selalu saya ingat baik-baik. Harus saya serahkan sama Bapak Yahweh. Kalau ada roh-roh yang bukan dari Bapak Yahweh yang sudah siap-siap berusaha ganggu kita, tolong Bapak Yahweh singkirkan dari tempat ini. Orang-orang yang bukan dari Bapak Yahweh juga tolong Bapak Yahweh singkirkan. Itu doa saya selalu, saudara, sebelum kita masuk dalam ibadah. Bahkan tidak hanya itu saja, saudara. Kalau bepergian, saya itu tidak hanya berdoa untuk perjalanan saya. Saya juga tidak hanya berdoa untuk mobil yang saya tumpangi. Saya juga tidak hanya berdoa untuk jalan-jalan yang akan saya lewati. Tapi udara yang akan saya hirup dimanapun, itu juga tidak luput dari doa saya. Ya, udara ini loh, kita kan sekarang sedang menghirup udara ya. Udara yang mau saya hirup dimanapun, itu juga selalu saya doakan. Karena apa, saudara? Kalau saudara ingat beberapa tahun yang lalu, itu sempat heboh fenomena chemtrail. Katanya ada zat-zat kimia yang ditebar lewat udara sehingga banyak orang yang sakit. Katakanlah fenomena chemtrail itu memang benar ada di langit Indonesia ini. Nah, kalau kita berdoa, saudara, udara yang kita hirup dimanapun di Indonesia ini kalau didoakan, udaranya itu akan tahir. Ngerti, saudara? Udaranya itu akan bersih dari racun apapun kalau memang ada racun yang ditebar di langit Indonesia ini. Jadi, udaranya pun itu juga saya serahkan Bapak Yahweh. Coba saudara renungkan, bagaimana kalau ternyata chemtrail itu memang benar ada di langit Indonesia? Ya, kan ceritanya dulu ada orang-orang yang katanya melihat di langit Indonesia itu ada jejak asap pesawat yang tidak lazim. Biasanya kalau itu asap murni, jejaknya itu hanya lurus begitu saja, tidak pecah. Tetapi ini jejak asap pesawatnya itu
pecah, membelah jadi dua dan menyebar, saudara. Dan banyak orang-orang yang saat itu menduga itu chemtrail, satu zat kimia yang ditebar oleh pihak-pihak tertentu, sehingga banyak orang-orang Indonesia yang sakit. Yang nebar itu kalau memang benar saya juga tidak tahu. Tapi itu kalau benar. Tapi coba saudara renungkan, bagaimana kalau fenomena chemtrail itu memang benar ada di langit Indonesia? Bukankah kalau itu benar, itu artinya kita akan menghirup racun? Ya. Maka inilah kenapa kita itu juga harus mendoakan udara yang kita hirup dimanapun, itu harus mutlak kita doakan sebelum kita bepergian kemanapun. Dan di samping itu saudara, wilayah udara itu juga wilayahnya setan. Perhatikan ini baik-baik. Wilayah udara itu juga wilayahnya setan. Gitu loh. Wilayah udara itu tempat kerjanya setan ketika dia memperhatikan dan mengawasi manusia. Di tempat ini kan saya sering memberitahu, kita mesti hati-hati. Kehidupan kita itu diawasi dua kekuatan besar. Yang pertama yang ngawasi kita itu Bapak Yahweh, yang kedua si setan. Kalau kita diawasi Bapak Yahweh aman. Tapi setan masalahnya juga ngawasi saudara dan saya. Nah, wilayah setan mengawasi kita itu di mana? Di udara. Maka seringkali kita mendengar apa? Ketika ada orang berdoa, nengking itu bagaimana? Setiap penghulu-penghulu udara, ya toh, setan-setan yang ada di udara, menyingkir dalam nama Yesus. Nah, kok ngomongnya begitu itu karena apa? Ya karena udara itu wilayah kerjanya setan, tempat kerjanya setan, memperhatikan dan mengawasi manusia, saudara-saudara sekalian. Dulu ketika Ayub diawasi setan dari mana? Ya dari udara. Setan mengawasi dari udara. Dia perhatikan kehidupan Iyab atau kehidupannya Ayub. Jadi sekali lagi udara yang kita hirup dimanapun, juga jangan pernah luput dari doa kita masing-masing. Ini yang kedua. Kemudian yang harus kita doakan juga, berdoalah supaya kita bisa mempertahankan iman sampai kedatangan Yesus dan sampai Yesus mengangkat saudara dan saya. Pengertian kita harus berdoa supaya kita bisa mempertahankan iman ini datang dari huruf yod di dalam kata tefilah yang artinya doa, di mana huruf yod dua di antaranya itu punya arti faith and a finished work, yang artinya iman dan pekerjaan yang sudah diselesaikan. Iman dan pekerjaan yang sudah diselesaikan, kalau dirangkai jadi pengertian yang saudara lihat di atas ini. Berdoalah supaya kita bisa mempertahankan faith sampai kedatangan Yesus, supaya kita bisa mengerjakan pekerjaan iman kita sampai selesai, sampai Yesus datang menjemput saudara dan saya di awan-awan kemuliaannya. Pertanyaannya, kenapa kita itu mesti minta kekuatan supaya kita bisa mempertahankan iman kita? Pertanyaannya itu, saudara. Kita mesti minta kekuatan supaya kita bisa mempertahankan iman kita. Karena ada goncangan di waktu penampian sekarang ini. Dan untuk bertahan dalam goncangan, itu bukan satu hal yang mudah. Untuk bertahan dalam goncangan itu bukan satu hal yang mudah. Maka kita mesti minta kekuatan supaya kita bisa mengerjakan pekerjaan iman kita sampai tuntas, sampai segala sesuatunya selesai, sampai Tuhan Yesus itu datang menjemput saudara dan saya. Cuman mempertahankan iman sampai di waktu yang seperti ini, seperti di gambar yang saudara lihat ini, Yesus datang, orang-orang mati dibangkitkan, kubur-kubur terbuka, terbelah, yang mati, yang percaya kepada Yesus dibangkitkan, diangkat.
Dan kita yang masih hidup juga diangkat di awan-awan kemuliaannya saat itu. Untuk mempertahankan iman sampai ke sini ini bukan perkara yang mudah, saudara. Kenapa kok tidak mudah? Karena ada goncangan di waktu penampian sekarang ini. Saya pernah dan mungkin cukup sering memberitahu di tempat ini bahwa di waktu penampian yang digoncang itu landasan kuat tempat kita berpijak. Sekali lagi, di waktu penampian yang digoncang adalah landasan kuat tempat kita berpijak. Nah, kalau di dalam kehidupan rumah tangga, landasan kuat tempat kita berpijak itu apa? Landasan kuat tempat kita berpijak dalam kehidupan rumah tangga kita, itu ya hubungan baik antara suami dengan istri, orang tua dengan anak, menantu dengan mertua, hubungan baik antar saudara. Itu landasan kuat tempat kita berpijak. Kenapa saya katakan hubungan baik di dalam keluarga itu sebagai landasan kuat tempat kita berpijak? Karena kalau di dalam keluarga itu isinya mengeribut terus, saudara boleh buktikan saudara akan jadi orang yang gampang lemah. Karena dari internal saudara sendiri saja tidak ada supportnya sama sekali. Tidak ada dukungan sama sekali. Karena apa? Setiap hari isinya mengapa tadi? Mengeribut terus gitu loh. Maka itulah yang saya sebut landasan kuat tempat kita berpijak kalau di dalam keluarga itu ya hubungan baik suami dengan istri, orang tua dengan anak, mertua dengan menantu, dan hubungan baik antar saudara. Itu kalau di dalam kehidupan rumah tangga, kehidupan sehari-hari. Nah, kalau di kehilat, landasan kuat tempat kita berpijaknya yang digoncang biasanya apa? Hubungan baik, bisa hubungan baik antara gembala dengan jemaat. Jemaat dengan pelayan Tuhan. Bisa yang digoncang itu hubungan baik antara gembala dengan pelayan Tuhan. Itu juga bisa, saudara-saudara sekalian. Dan mempertahankan iman ketika digoncang, itu tidak mudah. Kenapa saya katakan tidak mudah? Karena kalau kita perhatikan, banyak orang yang gugur imannya di waktu penampian. Itu banyak yang gugur imannya, saudara. Jadi inilah kenapa berdoa untuk diri kita sendiri supaya kita bisa mempertahankan iman kita sampai Yesua mengangkat kita. Itu harus dilakukan. Ini doa yang saya katakan harus ada di dalam list atau di dalam daftar doa kita. Jadi tidak hanya saudara peduli dan mendoakan orang lain saja. Itu harus masuk list juga. Tetapi berdoa untuk diri kita sendiri supaya kita bisa mempertahankan iman kita sampai waktu kedatangan Yesua. Itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Perhatikan baik-baik. Angin penampian mendekati waktu kedatangan Yesua. Semakin dekat dengan waktu kedatangan Yesua. Angin penampian itu bukan bertiup semakin pelan, tetapi angin penampian itu bertiupnya semakin kencang. Semakin deras gitu loh. Kenapa kok semakin deras? Karena Bapak Yahweh itu mau cari yang imannya betul-betul murni di dalam Bapak Yahweh dan Yesua saja. Jadi, saudara perhatikan ini baik-baik. Kalau hari ini kita diajak belajar, ketika Yesua melalui mulutnya Rabi Syaul mengatakan, berdoalah tanpa henti-henti atau jangan berhenti berdoa. Yang harus kita doakan itu apa? Satu di antaranya yang saudara lihat di depan ini. Berdoalah supaya kita bisa mempertahankan iman sampai kedatangan Yesua dan sampai kita diangkat. Pokok sampai tubuh kita itu sudah bukan tubuh yang seperti ini lagi, bukan tubuh yang fana lagi, tapi sudah berubah jadi tubuh kemuliaan. Berdoalah, minta supaya iman saudara itu bertahan sampai Yesua ngangkat saudara dan ngangkat saya pada saat kedatangannya.
Ini harus ada di dalam list atau daftar doa kita. Kemudian yang keempat, yang harus kita doakan juga, berdoalah dan di dalam doa itu mintalah hati seorang murid. Pengertian doa yang harus kita doakan, minta hati seorang murid ini datang dari huruf lamed di dalam kata tefilah yang artinya doa, di mana huruf lamed itu memiliki arti disciple and learn, yang artinya disciple itu murid, learn itu belajar. Kalau minta hati seorang murid, berarti saudara itu harus mau apa? Pertanyaannya. Kalau kita disuruh minta hati seorang murid dalam doa kita, berarti kita juga harus mau apa? Mau belajar. Nah, kalau saudara minta hati seorang murid, saudara itu harus mau belajar. Dan kalau saudara belajar, jangan sekali-sekali saudara itu jadi orang percaya yang anti dengan sesuatu yang baru. Jangan sekali-sekali kalau saudara itu minta hati seorang murid, saudara itu jadi orang yang skeptis dan a priori dengan hal-hal yang baru. Jangankan dengan hal-hal yang baru, saudara. Bahkan dengan apa yang sudah pernah kita dengar sekalipun, jangan sekali-sekali kita itu bersikap sombong dengan mengatakan apa? Aku sudah tahu itu. Perhatikan ini baik-baik. Yang pertama tadi, kalau kita disuruh minta hati seorang murid, saudara berarti harus siap juga untuk jadi orang yang suka belajar. Dan kalau saudara sudah mau belajar, jangan saudara itu sekali-sekali jadi orang yang suka skeptis, suka a priori, ya, dengan hal-hal yang baru, dengan sesuatu yang baru. Jangan anti dengan sesuatu yang baru. Jangan sing digedek-gedek itu pokoknya. Saya perhatikan ini, saudara. Di kalangan kekristenan seringkali seperti itu. Ya. Es pokoknya ora usah model akar Ibraninan. Ndak usah torah-toran, ndak usah akar Ibraninan. Yang penting pokoknya hidup itu berdampak untuk orang lain, jadi berkat tidak menyakiti orang lain, sudah cukup. Nah, ini saya perhatikan kekristenan seringkali seperti itu. Banyak orang yang datang ke tempat ini, yang mereka belajar, pengen ngerti tentang Bapak Yahweh, pengen ngerti tentang Yesua, pengen ngerti tentang Torah dan akar Ibrani. Yang ditonjolkan itu selalu pokoknya. Kalau sudah pokoknya ya orang akan skeptis, orang akan a priori. Dan orang itu akan menentang sesuatu yang baru, saudara-saudara sekalian. Tapi saya ingin memberitahu, jangankan dengan hal-hal yang baru, dengan hal-hal yang sudah pernah kita dengar atau kita tahu sebelumnya, jangan sekali-sekali, perhatikan, jangan sekali-sekali saudara itu bersikap sombong dengan mengatakan, aku sudah tahu itu. Saudara tahu? Tanpa kita sadari, saudara, dari jutaan kosakata yang kita pakai sehari-hari, kata-kata aku sudah tahu itu, ketika kita mendengarkan sesuatu yang sudah pernah kita dengar sebelumnya, sebetulnya kata-kata aku sudah tahu itu 4 kata yang sangat berbahaya. Bahkan kata-kata aku sudah tahu itu tidak hanya sangat berbahaya, tapi saking berbahayanya, kata-kata aku sudah tahu itu bisa saja mematikan kesuksesannya seseorang. Berapa banyak, saudara, orang yang merasa sudah tahu, tapi akhir hidupnya itu berakhir sangat tragis dan sangat hina. Bahkan hinanya itu lebih hina dari orang yang paling dianggap hina di muka bumi ini.
Hanya gara-gara apa? Dia merasa sudah tahu. Tetapi sejarah mencatat kehidupan orang-orang seperti ini. Akhir kehidupannya itu banyak yang akhir hidupnya itu tragis. Banyak yang akhir kehidupannya itu dia yang awalnya ketika hidup dia merasa sudah tahu ini itu. Tetapi ketika dia mati, matinya itu sangat terhina, saudara-saudara sekalian. Bahkan hinanya itu lebih hina daripada orang yang dianggap paling hina sekalipun. Nah pertanyaannya sekarang, memang kenapa kata-kata aku sudah tahu itu kata-kata yang sangat berbahaya itu memang kenapa saudara? Kata-kata aku sudah tahu itu kata-kata yang sangat berbahaya. Itu karena ketika kita mengucapkan kata-kata tersebut, dan ketika kita mengucapkan kata-kata yang sejenisnya, yang mirip-mirip dengan kata aku sudah tahu itu, saudara ngerti apa yang akan terjadi? Ketika saudara dikasih input, dan ternyata input atau masukan itu sudah pernah saudara dengar, lalu saudara sanggah, aku sudah tahu kalau itu. Saudara ngerti, begitu saudara ngomong begitu, hati kita, hati saudara itu akan tertutup. Ngerti ya? Hati kita itu akan tertutup. Dan tertutupnya, bahkan itu juga untuk sesuatu yang sebetulnya kita belum tahu, tetapi hati kita itu akan tertutup dengan sendirinya. Karena apa? Karena belum-belum sudah sombong. Dikasih input, dikasih masukan, disanggal aku sudah tahu itu. Padahal saudara, kalau kita renungkan baik-baik, dari apa yang sudah pernah kita dengar, dari apa yang sudah pernah kita tahu juga, bisa ada sesuatu yang baru lagi, yang belum pernah kita tahu sebelumnya. Dari apa yang pernah kita dengar, itu bisa ada tidak menutup kemungkinan. Bisa ada sesuatu yang baru lagi yang belum pernah kita dengar sebelumnya atau belum pernah kita tahu sebelumnya. Kenapa? Kok saya katakan sekalipun kita sudah pernah mendengar tentang sesuatu itu, pasti ada sesuatu yang baru lagi itu kenapa? Karena tidak ada seorang pun di dunia ini yang sudah mengetahui segala sesuatu itu sampai tuntas. Tidak ada, saudara. Tidak ada orang di dunia ini yang sudah mengetahui segala sesuatu, mengetahuinya itu sudah sampai tuntas, itu tidak ada. Buktinya apa? Tidak ada orang di dunia ini yang sudah mengetahui sesuatu, tapi mengetahuinya sudah pasti sampai tuntas. Tidak ada itu buktinya apa saudara? Buktinya ini. Ada orang yang titelnya sudah berderet-deret. Profesor, doktor, MDiv, PhD, dan sebagainya. Terus ada orang juga yang rambutnya sudah putih seperti ini. Tapi orang itu masih suka belajar. Orang itu masih suka mencari terus, masih suka menggali terus pengetahuan-pengetahuan yang baru. Nah, orang yang suka mencari pengetahuan yang baru itu, itulah bukti bahwa di dunia ini tidak ada seorang pun yang sudah mengetahui segala sesuatu itu sampai tuntas. Kalau sudah tuntas, dia tidak akan baca seperti ini, saudara. Itu loh. Bahkan kalau seorang pencari, dia bisa membaca buku yang sama, itu bisa lebih dari 10 kali. Diulang-ulang terus, dibolak-balik terus, diulang-ulang terus. Supaya apa? Ilmunya itu masuk ke otaknya, saudara. Ya, ilmu yang masuk di otak, bukan yang di luar kepala, bukan. Ya, terkadang orang kan sombong, ya toh. Oh, nek dikasih toh, wis kanggo wis di luar kepala. Tapi rak ngerti apa-apa. Nek saya ya pantas wong di luar kepala. Ya toh, bukan di dalam kepala. Tapi sombongnya setengah mati. Pernah dengar saudara? Ya, dengar orang apa begitu ya. Ah, nek soal itu di luar kepala toh ya aku. Tapi ditanyain enggak bisa jawab. Nah, kalau saudara lihat orang seperti itu,
Respon saudara bagaimana? Nggak usah marah. Tinggal kita berpikir, ya pantas. Wong ning jaba ndas. Ya toh? Di luar kepala ya mesti ora mudeng. Kalau yang mudeng itu yang masuk kemana? Masuk kepala, masuk ke otak gitu loh. Ya pantas nek ora mudeng apa-apa, ora ngerti apa-apa itu karena di luar kepala gitu loh. Jangan diomongi otak udang juga ya. Karena itu ada otaknya gitu loh. Cuman pengetahuannya di luar otak gitu, saudara-saudara sekalian ya. Jadi sekali lagi tidak ada seorang pun di dunia ini yang sudah mengetahui segala sesuatu sampai tuntas, itu tidak ada. Maka orang-orang seorang pencari itu akan terus belajar dan dia akan terus menggali, mencari tahu pengetahuan-pengetahuan yang baru. Tapi lain halnya dengan orang-orang yang merasa sudah tahu. Karena dia merasa sudah tahu, maka yang muncul apa yang kelihatan? Sikap sombongnya. Wah, nek ngono aku ngerti, di luar kepala. Padahal ketika orang mengatakan di luar kepala itu sedang menunjukkan kebodohannya sendiri. Ya toh, di luar kepala itu kan berarti tidak ada yang nyantel. Wong di luar gitu loh. Aku sudah tahu itu. Itu lain halnya dengan orang-orang yang merasa sudah tahu, saudara-saudara sekalian. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Lalu bagaimana kalau saya atau kita itu memang sudah tahu dengan sesuatu yang sudah pernah kita dengar? Apakah kalau saya mengatakan aku sudah tahu itu, tapi aku memang sudah tahu dengan sesuatu yang sudah pernah aku dengar, apakah kata-kata aku sudah tahu itu juga bisa membahayakan diriku sendiri? Nah, pertanyaannya seperti itu, saudara. Kalau kita memang sudah tahu, betul-betul sudah tahu, lalu kita mengatakan aku sudah tahu itu, apakah itu juga bisa membahayakan diriku sendiri? Di sini, saudara, caranya begini. Kalau kita memang sudah tahu tentang sesuatu, perhatikan baik-baik. Supaya tahunya kita itu tidak membahayakan diri kita sendiri. Yang pertama, buatlah satu pertanyaan di hati kita. Pertanyaannya apa? Betulkah aku sudah tahu itu sampai mendalam? Ya, perhatikan ini baik-baik. Mungkin saudara di sini, lah nek aku memang wis ngerti, mosok aku ra entuk ngomong ngono. Kalau aku memang sudah tahu, masa aku tidak boleh mengatakan aku sudah tahu itu? Bukan tidak boleh, bukan serta-merta tidak boleh. Tetapi kalau kata-kata aku sudah tahu itu keluar dari satu sikap yang saya sebut sikap kesombongan, itu yang membahayakan diri saudara sendiri. Karena kalau munculnya itu dari kesombongan saudara, yang akan terjadi apa tadi saudara? Hati dan pikiran kita itu akan tertutup untuk segala sesuatu. Bahkan untuk segala sesuatu atau untuk sesuatu yang sebetulnya kita belum tahu, tetapi hati dan pikiran kita itu akan nutup otomatis. Karena apa? Sekali lagi, belum sudah dipagari dengan kata-kata apa itu? Aku wis ngerti, gitu loh. Aku sudah tahu itu, ya sudah selesai. Tetapi kalau kita memang sudah tahu, caranya begini. Kalau kita memang sudah tahu tentang sesuatu yang sudah pernah kita lihat dan kita dengar, perhatikan, supaya tahunya kita itu tidak membahayakan diri kita sendiri. Yang pertama, buatlah satu pertanyaan. Betulkah yang aku ketahui itu sudah sampai mendalam? Nah, kalau sikap saudara seperti ini, hati saudara itu tidak akan tertutup untuk yang sudah pernah saudara dengar. Karena apa? Saudara membuat satu pertanyaan di hati saudara. Betulkah yang sudah aku tahu itu sudah aku ketahui sampai mendalam? Ada kata-kata, sudahkah aku ketahui sampai mendalam? Nah, kalau saudara buat pertanyaan seperti itu, hati saudara itu tidak akan tertutup lagi
untuk sesuatu yang sudah pernah saudara dengar. Karena sekali lagi, dari apa yang sudah pernah kita dengar, bisa saja masih ada yang baru yang belum kita ketahui. Dan saya sering itu saudara, merasakan seperti itu. Ketika saya mengangkat satu topik atau poin firman Tuhan yang pernah juga saya sampaikan di tempat ini sebelumnya, jujur saja, di hati saya itu seperti ada perdebatan dengan Roh Kudus. Terkadang saya berdebat, ini kan sudah, yang poin ini kan sudah pernah saya sampaikan. Masa tak sampaikan lagi? Nah gitu loh saudara. Tapi di situ seperti ada yang memberitahu saya. Seperti ada yang memberitahu saya. Dari apa yang sudah pernah kita ketahui atau kamu ketahui, masih ada yang baru lagi yang kamu belum tahu, saudara-saudara sekalian, yang kita belum tahu. Ini yang pertama, sikap kita harus seperti itu. Buatlah satu pertanyaan kalau kita memang sudah tahu. Sudahkah yang aku ketahui itu, aku ketahui sampai mendalam? Lah otomatis kalau kita bikin pertanyaan seperti ini, hati kita itu tidak akan tertutup lagi untuk yang sudah pernah kita dengar. Lalu yang kedua, supaya taunya kita itu tidak membahayakan diri kita sendiri, buatlah satu pertanyaan lagi. Kalau aku memang sudah tahu, pertanyaannya, sudahkah aku menggunakannya atau sudahkah aku melakukan di dalam kehidupanku? Nah, itu pertanyaan yang kedua. Saudara bikin pertanyaan seperti ini. Kalau memang aku sudah tahu, pertanyaannya, sudahkah aku menggunakan apa yang aku tahu itu di dalam kehidupanku? Atau dengan kata lain, sudahkah aku itu melakukan apa yang aku tahu itu di dalam kehidupanku? Dengan kata lain juga, sudah jadi pelaku atau belum? Gitu loh saudara. Bahasa sederhananya itu begitu. Sudah jadi pelaku atau belum? Kita mengatakan, lah nek aku wis ngerti. Kalau itu aku sudah tahu. Tapi pertanyaannya, aku itu sudah jadi pelaku atau belum? Pertanyaannya seperti itu. Kalau belum, ya jangan sombong. Kalau belum jadi pelaku sekalipun sudah tahu, ya jangan sombong gitu loh. Karena cuman tahu tapi tidak dilakukan, itu namanya percuma tak berguna. Percuma tidak berguna. Coba saudara masih ingat dengan kisahnya seorang pendeta yang pernah saya angkat di tempat ini. Yang ceritanya selama sebulan penuh Bapak pendeta itu khotbah dengan tema yang sama. Dari minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Tema khotbahnya itu sama. Poin yang disampaikan itu sama. Poin firman Tuhannya itu dari awal sampai akhir. Dari minggu pertama sampai minggu keempat, minggu terakhir bulan itu sama saudara. Ya. Terus sampai suatu hari, majelis dan jemaat-jemaatnya yang merasa sudah gerah dengan khotbahnya Bapak Pendeta yang selalu sama ini, ceritanya mendatangi Bapak Pendetanya dan ingin bertanya. Tapi dengan hati yang sebetulnya sudah jengkel. Kisah jane pendeta ki pikun apa piye to? Nah, mereka mulai mendatangi Bapak Pendetanya. Begitu ketemu sama Bapak Pendetanya, majelis-majelis dan perwakilan jemaat ini ngomong, mohon maaf Bapak Pendeta, kami menemui Bapak karena ada yang ingin kami tanyakan. Ada sesuatu yang ingin kami tanyakan. Oh iya apa? Sebetulnya Pak Pendetanya ini sudah ngerti saudara ya. Tapi dia pura-pura tanya, oh iya apa yang ingin ditanyakan? Jadi mohon maaf sebelumnya Pak Pendeta. Kalau kami perhatikan, bulan ini dari minggu pertama sampai minggu terakhir hari ini kita ibadah. Bapak itu khotbahnya, temanya, maaf ya Pak, temanya sama terus. Terus poin-poin firman Tuhannya juga sama terus.
Bahkan cara Bapak menyampaikan, cara ngomongnya, intonasinya itu juga sama terus. Dari minggu pertama sampai minggu terakhir. Pak pendetanya pura-pura kaget. Oh ya? Masa sih? Iya Pak, mulai majelisnya sama perwakilan jemaatnya saling nyeletuk. Iya Pak, benar. Saya ingat betul, bahkan saya tak catat loh Pak. Nyatatnya itu dengan hati yang jengkel sebetulnya. Delok iki, ya, ki minggu ketelu minggu papat ya. Ki mesti bar ki ngomong iki. Gue bar ngomong iki. Ya toh? Habis ngomong ini mesti ngomong ini. Nah, bener. Saya sampai nyatet. Masa? Masa sih? Iya, Pak. Gitu ya. Coba begini. Kalau kalian memperhatikan, ternyata saya itu khotbahnya dari minggu pertama sampai minggu terakhir sama terus. Coba deh saya pengen ngerti. Kalau memang sama, berarti harusnya kalian hafal. Nah kalau kalian hafal, saya minta 2 perwakilan untuk kasih ceritakan rangkuman khotbah saya singkat. Kira-kira apa? Katakanlah saat itu, bulan itu Pak Pendetanya dari minggu pertama sampai minggu keempat. Khotbahnya tentang kekhawatiran. Katakanlah seperti itu saudara. Jadi gini Pak, pertama wakil jemaat, yang kedua majelisnya juga ngomong. Jadi Bapak itu, khotbahnya itu Bapak ngomong sama kita, saudara-saudara, jangan pernah saudara khawatir. Karena saudara tahu, kekhawatiran itu energi negatifnya besar. Dan ada energi negatif yang namanya kutuk di dalam kekhawatiran. Dan itu Bapak omongke terus dari minggu pertama sampai minggu keempat. Ngomongnya begitu terus. Sampai kami itu nek mendengarkan Pak, ngantuk, dingkluk terus bosen. Ya bener sih, yang kamu sampaikan bener, aku memang khotbah itu. Oh jadi ternyata aku 4 minggu itu khotbahnya itu terus ya? Iya, sambil jenggal gitu ya. Iya Pak, bener ya. Gitu ya. Terus Pak Pendetanya balik bertanya. Nah sekarang aku mau tanya. Tentang kekhawatiran yang aku khotbahkan berturut-turut 4 minggu itu. Aku cuma mau tanya. Kalau kamu diajar jangan khawatir. Pertanyaanku, kamu sudah melakukan atau belum? Untuk kamu itu tidak khawatir. Cukup dengan pertanyaan itu saudara. Majelis-majelis dan wakil-wakil jemaatnya itu. Terdiam 1000 bahasa. Tidak ada yang bisa ngomong. Tidak ada yang bisa jawab. Karena apa? Karena ternyata dari minggu pertama sampai minggu terakhir, banyak jemaat-jemaatnya dan bahkan majelisnya yang konseling sama Pak Pendetanya, konselingnya itu seputar kekhawatiran kehidupan kebutuhan mereka. Makanya begitu ditanya, kamu apal khotbahku? Pertanyaanku, kamu itu sudah melakukan atau belum apa yang aku khotbahkan? Bahkan sampai 4 kali. Jangan dikira aku tidak tahu kalian bicara ini artinya protes. Tapi aku hanya ingin tanya satu hal. Apa yang aku ajarkan itu sudah kalian lakukan atau belum? Saat itu juga majelis dan perwakilan jemaatnya itu terdiam saudara. Mereka tidak bisa berkata-kata apapun. Karena ternyata dari yang ikut merotes Pak Pendetanya ini, dari minggu pertama, kedua, ketiga, keempat, giliran konseling masalah khawatir. Gitu loh. Datang sama pendetanya konseling, khawatir, dideteksi sama Pak Pendetanya mereka kekhawatiran. Jadi dengan kata lain, majelis dan jemaatnya itu sudah melakukan atau belum firmannya? Belum. Jadi dari sini saudara, berdoalah dan mintalah hati seorang murid yang mau belajar. Sekali lagi, jangankan dengan hal-hal yang baru yang sudah kita tahu. Jangan sekali-sekali saudara itu pasang sikap skeptis a priori. Allah wis ngerti. Terus mendengarkannya sambil lalu. Hati-hati saudara.
kata-kata aku sudah tahu itu kata-kata yang sangat berbahaya, bahkan bisa mematikan kesuksesan seseorang. Karena ketika itu diucapkan dengan kesombongan, sedangkan dia belum jadi pelaku dari apa yang sudah dia dengar, maka hati dan pikirannya itu akan tertutup untuk segala sesuatunya. Bahkan tertutupnya itu juga untuk sesuatu yang bahkan dia sendiri belum tahu sama sekali. Itu akan tertutup dengan sendirinya. Nah, kalau sudah tertutup, jadinya ngerti apa, saudara? Ya enggak ngerti apa-apa. Kalaupun ngerti, ada yang terlewatkan gitu loh. Ada yang dilewatkan. Pertanyaannya kok ada yang terlewatkan itu kenapa? Karena belum-belum hatinya itu sudah mageri dengan sikap sombong. Dengan kata-kata apa itu? Aku sudah tahu itu. Jadi berdoalah dan mintalah hati seorang murid yang mau belajar. Kalau mau belajar, ya belajarlah. Dengan yang sudah saudara dengar, pelajari lagi. Gitu loh. Kalau saudara perhatikan, ya saya ambil contoh ini saja. Ke depan saja, biar tidak terlalu kejauhan. Ya kalau saudara perhatikan, kata tefilah ini, hari ini kita mendengarkan firman yang judulnya jangan berhenti berdoa itu bagian yang keberapa? Bagian kedua. Berarti ada bagian yang keberapa kalau ada kedua? Pertama. Yang pertama itu juga dari kata tefilah. Berarti sama atau tidak? Sama. Berarti dalam atau enggak itu sebetulnya? Akar atau kata Ibrani itu, saudara? Dalam. Di firman yang pertama tentang jangan berhenti berdoa, kita itu diajar tefilah itu kenapa kita itu tidak boleh berhenti berdoa. Kenapa? Tapi malam ini bukan yang kita pelajari, bukan kenapa lagi, tapi apa? Apa yang harus kita doakan. Kenapa kita harus berdoa dengan apa yang harus kita doakan itu sama atau tidak? Tidak sama. Gitu loh. Ini membuktikan satu kata tefilah yang sudah pernah kita dengar yang artinya doa ini masih ada yang baru yang belum pernah kita dengar sebelumnya. Sampai di sini betul atau betul, saudara? Betul, gitu loh. Jadi jangan kita itu belum-belum kalau sudah mendengar, wah tefilah paling podo kayak. Jangan begitu dulu. Ya kalau sudah begitu, hati pikiran saudara itu akan ketutup. Nek sudah ketutup, saudara tidak akan ngerti apa-apa. Ngangoh kayak Faris RM itu loh. Ya. Jadi kita perhatikan satu kata yang sama, itu bahkan bisa sampai 2 seri firman gitu loh. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti bisa jadi sampai 3-4 seri itu juga bisa. Pertanyaannya sekarang yang ingin saya tanyakan, kalau ada seri 3, 4, 5, 6 bahkan seri 100-nya, saya mau tanya, saudara siap untuk belajar atau tidak? Haleluya. Siap tenan ya? Jangan cuma ngomong siap, ya, tapi tidak pernah siap betul-betul. Jadi sekali lagi berdoalah dan mintalah hati seorang murid yang betul-betul mau belajar. Lalu setelah minta hati seorang murid yang mau belajar, yang terakhir yang kelima, mintalah hikmat untuk memahami rahasia-rahasia Elohim atau rahasia-rahasianya Bapak Yahweh. Mintalah hikmat, kita baca sama-sama, untuk apa ini? Untuk ngerti isi kitab suci yang sebenarnya. Apa yang harus kita doakan ini, saudara? Yang terakhir ini datang dari huruf He di dalam kata tefilah yang artinya doa. Di mana huruf He itu punya arti wisdom and kingdom. Wisdom itu artinya kebijaksanaan, kingdom itu artinya kerajaan. Kebijaksanaan itu sedang berbicara tentang hikmat. Kalau kerajaan itu sedang berbicara tentang rahasia-rahasia Elohim atau rahasia-rahasia Tuhan. Maka di dalam kitab suci Yesus katakan apa?
Carilah dulu apa? Kingdom, kerajaan Yahweh dan segala kebenarannya. Kalau sudah kita cari kingdomnya, segala sesuatu tentang kingdomnya Bapak Yahweh, saudara tidak usah minta apa-apa. Apa yang saudara rindukan, saudara inginkan, saudara butuhkan, perhatikan, itu akan datang dengan sendirinya. Karena apa? Yang saudara kejar itu baik di mata Bapak Yahweh. Yang saudara kejar apa ini? Wisdom atau hikmat. Buktinya siapa? Orang yang cukup punya hikmat, tapi kekayaan itu menghampiri kehidupannya. Siapa itu? Raja Salomo. Bahkan seorang ratu yang cantik dari Sulam, yang disebut dengan Ratu Sulamit. Datang jauh-jauh dari negerinya. Itu cuman pengen denger apa saudara? Salomo ngomong. Salomo ngomongnya tak rungokke. Ngomong apa wae? Tak rungokke. Itu loh. Tapi sekali lagi saya ingatkan. Jangan saudara pengetahuannya gosip. Ya, Bu, ngomongnya tak rungokke ana gosip apa maneh iki. Jangan begitu ya. Kalau saudara mesti mengejar hikmat itu bukan mengejar gosip saudara. Pertanyaannya sekarang saudara, kenapa kita itu mesti minta hikmat untuk bisa memahami rahasia-rahasianya Bapak Yahweh itu kenapa? Karena Bapak Yahweh itu selalu ingin memberitahu kita banyak hal. Sedangkan ketika Bapak Yahweh memberitahu kita banyak hal, kita itu hanya bisa menangkap apa yang diajarkan Bapak Yahweh di dalam Torah, Neviim, dan Ketuvim. Itu cuman bisa ditangkap pakai apa ini? Coba dibaca. Pakai hikmat. Gitu loh. Cuman bisa kita tangkap pakai hikmat. Apa yang dikatakan Bapak Yahweh, saya ambil contoh sederhana. Saya sering ucapkan di sini juga, sampaikan, ajarkan di sini. Kata manusia liar, kalau secara kaidah tata bahasa Ibrani, harusnya ditulisnya pakai bahasa Ibrani itu Adam Pere, bukan Pere Adam. Tapi kenyataannya kitab suci bahasa Ibrani ketika menulis tentang manusia liar yang arahnya ke Yismael atau Ismail, itu ditulisnya bukan Adam Pere, tapi Pere Adam. Yang seolah-olah ini terbalik. Pertanyaannya apakah ini terbalik atau Moses sing salah nulis? Bukan. Itu memang Bapak Yahweh mengucapkannya seperti itu. Harusnya yang benar Adam Pere. Adam artinya manusia, Pere artinya liar. Tapi kenyataannya ditulisnya itu Pere Adam. Lah itu maksudnya apa? Itu artinya keturunannya Yismael atau Ismail itu sudah dinubuatkan. Bahwa keliarannya itu akan lebih kelihatan ketimbang sisi baik manusianya, saudara. Ngerti ya? Jadi seperti itu Bapak Yahweh punya maksud. Gitu loh. Nah kalau maksud seperti itu tidak kita tangkap pakai hikmat, ya ngerti ini kita, oh ini mesti Mose budak kuwi. Nulise krungune salah, nulise keliru kebalik, bukan. Dari kitab suci bahasa Ibrani manapun ditulisnya tetap Pere Adam, bukan Adam Pere. Sekalipun susunan yang benar harusnya manusia liar itu ditulis dengan kata Adam Pere. Harusnya begitu. Tapi itu tetap ditulis di kitab suci bahasa Ibrani manapun dengan kata Pere Adam. Nah kalau yang begini ini, kata-kata yang terbalik ini tidak kita pahami dengan hikmat, ya tidak akan bisa saudara. Maka kalau saudara perhatikan, saya pernah mengatakan, memahami Bapak Yahweh dan Yesua yang sampai mendalam. Saya bukan bermaksud mendiskreditkan teologi ya. Tidak. Ya, tetapi saya ingin mengatakan begini. Memahami Bapak Yahweh dan Yesua yang sampai mendalam, sampai ke detail-detail dan akar-akarnya. Itu tidak bisa dengan teologi ya. Sekalipun teologi itu ilmu yang mempelajari tentang Tuhan. Theo itu Tuhan, logia itu dari kata logos artinya ilmu.
berarti teologia itu ilmu yang mempelajari Tuhan. Tapi sekali lagi, mempelajari Tuhan yang namanya Bapa Yahweh dan Yesua tidak akan pernah bisa dengan teologia. Karena mempelajari Bapa Yahweh dan Yesua dan rahasia-rahasia kerajaannya Bapa Yahweh itu sekali lagi cuman bisa dengan apa ini? Dengan hikmah. Yang seringkali hokmah itu diterjemahkan dengan kata wisdom atau hikmat. Tidak bisa saudara, mesti dengan hikmat. Saya ambil contoh saja. Pengertian ini datangnya dari mana? Gitu loh. Maaf kata, saya katakan seperti ini. Maaf kata ya. Coba saudara cari penerangan ini di teologi. Ada atau tidak? Saudara tidak akan pernah menemukan penerangan ini di teologi. Huruf H punya arti seperti ini. Lalu ketika arti-arti itu dirangkai, hikmat itu akan berbicara. Apa yang harus kita doakan waktu-waktu sekarang ini? Yang terakhir adalah mintalah hikmat untuk memahami rahasia-rahasianya Bapa Yahweh, saudara-saudara sekalian. Ya. Kenapa Bapak Yahweh? Kenapa kita itu mesti minta hikmat itu? Kenapa saudara? Karena Bapak Yahweh itu ingin memberitahu kita banyak hal. Dan perhatikan baik-baik juga, Bapak Yahweh yang ingin memberitahu kita banyak-banyak hal. Tujuannya itu cuma satu, supaya kita tidak menggenapi Hosea 4 ayat 6. Binasa karena kurang pengetahuan. Maka dia Bapak Yahweh itu ngejok terus. Pengetahuan-pengetahuan yang baru supaya jangan sampai kita binasa. Gitu loh. Kalau kita tidak punya pengetahuan ya jadinya apa? Ya binasa. Terus di situ sikap saudara jangan seperti orang yang pernah saya ceritakan dulu ya. Ada orang yang sudah kalau belajar begini ini komentarnya apa saudara ngerti? Terus nek wis ngerti ini kanggo apa? Lah karena pertanyaan seperti itu saya tahu nadanya itu dibuat-buat. Nadanya itu cari-cari. Ya saya jawab dengan jawaban konyol juga. Dinggo lawuh. Saya bilang begitu. Dinggo lawuh, saya bilang begitu. Ya karena pertanyaan konyol jawabannya harus dengan konyol juga. Tidak perlu dijawab dengan jawaban yang benar itu tidak perlu. Artinya biarkan orang itu tertemplak dengan pertanyaannya sendiri. Lah kok kamu ditemplak seperti itu karena apa? Karena kamu tidak menghargai yang namanya hikmat. Bapak Yahweh itu tidak urusan saudara. Dengan orang yang menolak hikmat itu tidak urusan. Kamu tidak mau, itu masih ada anakku yang mau. Tak kasihkan itu saja. Sama seperti halnya keselamatan. Orang kasih tiket keselamatan. Terima Yahweh, terima Yesua mesti selamat. Ini tiketnya. Tiketnya itu pokok di tiketnya ada tulisan ini. Yod he wahe dan yod sin wa ayin. Orang dikasih tiket keselamatan itu tidak mau. Apakah Bapak Yahweh ngamuk-ngamuk? Oh goblok kowe iki. Enggak. Bapak Yahweh tidak ngamuk. Ya sudah bawa sini tiket keselamatannya. Tak kasihkan ke orang lain yang mau terima tiket itu. Ya. Jadi kenapa kita mesti minta hikmat itu? Karena Bapak Yahweh itu ingin memberitahu banyak hal kepada kita. Dan apa yang diberitahukan Bapak Yahweh kepada kita sekali lagi, itu hanya bisa kita pahami dengan benar, dengan hikmat saja. Dan tujuannya juga Bapak Yahweh memberitahu kita banyak hal. Itu supaya kita tidak binasa. Maka dia suruh kita jadi seorang murid. Dia suruh kita belajar. Dan hanya dengan hikmat. Apa yang dikatakan Bapak Yahweh di dalam kitab suci. Itu akan bisa kita ngerti dengan baik dan dengan benar. Hanya dengan apa saudara? Hikmat saja. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian. Inilah 5 hal yang harus kita minta dalam doa-doa kita sekarang ini. Sekali lagi sudah tahu bedanya kenapa kita disuruh jangan berhenti berdoa, sudah tahu bedanya? Di seri yang pertama dan kedua tahu bedanya saudara? Kalau seri pertama apa? Kenapa kita harus berdoa?
Tapi di seri yang kedua ini, apa yang harus kita doakan? Yang pertama, doakanlah keselamatan jiwa-jiwa. Doakanlah alam roh yang menaungi kita dimanapun. Ini juga tujuannya biar apa ini? Mendoakan alam roh yang menaungi kita tujuannya biar kita apa juga? Ya biar selamat. Ngerti saudara? Kalau kita tidak berdoa untuk alam roh yang menaungi kita, pas ada di jalan, bisa saja roh-roh itu ganggu. Terus kecelakaan jadinya tidak selamat. Sekalipun namanya selamat. Lalu berdoalah juga untuk iman yang firm atau iman yang teguh sampai Yesus mengangkat kita. Berdoalah juga dan dalam doa itu mintalah hati seorang murid yang mau belajar. Berdoalah minta hikmat untuk mengerti segala sesuatu. Jangan apa ini cuman minta apa? Berkat materi terus, ya. Kalau berdoa jangan minta berkat materi terus. Loh memangnya minta berkat materi tidak boleh? Boleh. Saudara dan saya, bukankah kita itu hidup juga dari berkatnya Bapak Yahweh? Betul? Berarti kalau dari berkatnya Bapak Yahweh, kita minta berkatnya Bapak Yahweh boleh atau tidak? Boleh. Yang tidak boleh itu kalau setiap kali berdoa, selalu yang diminta berkat materi terus. Nah itu yang tidak boleh. Mintalah 5 hal ini. 5 hal ini saudara. Ini doa yang baik. 5 hal ini yang saudara lihat di depan ini. Ini permintaan yang baik, saudara-saudara sekalian. Jangan saudara minta berkat materi terus. Tapi mintalah 5 hal ini. Karena 5 hal ini doa yang baik. 5 hal ini juga permintaan yang baik. Coba kalau saudara perhatikan. Di kelima hal yang harus kita minta di dalam doa kita ini. Ini ada muatan berkat materinya atau tidak saudara? Coba saudara perhatikan. Mendoakan keselamatan jiwa-jiwa ada muatan berkat materinya atau tidak? Halo? Kok bingung? Tidak ada. Kan ini bukan berkat materi ini. Ya toh keselamatan jiwa-jiwa itu kan bukan bicara tentang berkat materi, bukan berkat jasmani. Terus doakan alam roh yang menaungi kita ada muatan berkat materinya juga atau tidak? Tidak. Berdoalah untuk iman yang teguh. Ada muatan berkat materinya atau tidak? Tidak ada. Minta hati seorang murid apa maneh? Ya toh? Ada muatan berkat materinya enggak? Tidak ada. Berdoa minta hikmat untuk ngerti segala sesuatu, ada muatan berkat materinya? Tidak ada. Saudara ngerti kenapa saya katakan 5 hal ini doa yang baik, doa yang bagus. Ini 5 permintaan yang bagus, 5 permintaan yang baik. Ini sama seperti permintaannya siapa, saudara ngerti? Sehingga ketika orang itu minta dan permintaannya dianggap baik, didengar baik di telinganya Bapak Yahweh, Bapak Yahweh justru kasih yang lebih untuk orang itu. Kira-kira siapa dia? Raja Salomo. Yang diminta Salomo apakah dia minta kekayaan? Kekayaan itu berarti bicara tentang apa ini? Berkat materi. Tidak. Bukan karena Salomo itu sudah kaya, bukan. Tetapi dia kaya dari hikmatnya. Paham saudara? Bukan karena Salomo itu sudah kaya. Tapi kayanya Salomo itu dari hikmatnya, gitu loh. Maka ketika Salomo itu dibawa dalam satu pemandangan alam roh, dia ditanya, kamu mau minta apa Salomo? Waktu itu Salomo katakan, berikan aku lephshomea. Berikan aku a listening heart, jantung yang mendengar. Buatlah jantungku itu dengar-dengaran suaramu ya Elohim. Karena aku menyadari aku masih seorang muda, tetapi di pundakku ada satu tanggung jawab yang besar. Aku harus memimpin sebuah bangsa yang besar. Kalau jantungku itu tidak dibuat dengar-dengaran suaramu, ya Elohim, maka yang akan terjadi apa? Setiap keputusan-keputusan yang diambil Salomo itu bukan keputusan dari
Bapak Yahweh, tapi dari apanya? Kehendaknya si Salomo sendiri, saudara. Dia ngerti, dia masih muda, idealismenya sangat tinggi. Ya, orang kalau masih muda kan biasanya idealismenya masih tinggi. Dia sadari, aku itu masih muda. Bisa dikatakan aku belum siap menggantikan tahta ayahku Daud, itu aku belum siap. Bisa juga dibilang karena terpaksa. Lah kalau berangkatnya karena terpaksa, sedangkan aku masih muda, idealismeku masih tinggi, bahaya ini. Kalau aku mimpin satu bangsa yang besar ini bisa bahaya. Bisa-bisa bangsa ini justru akan tercerai-berai, terpecah belah. Gara-gara apa? Egoisku gitu loh. Maka Salomo itu dia ketika ditawari Bapak Yahweh, dia minta berikan aku lefshomea. Berikan aku a listening heart. Buat jantungku dengar-dengaran suaramu. Begitu Bapak Yahweh mendeteksi permintaannya ini kok aneh. Terus Bapak Yahweh ngomong apa? Karena kamu tidak minta kekayaan, kamu tidak minta kemasyhuran, dan kamu tidak minta nyawa musuhmu, tapi kamu minta sesuatu yang baik. Aku akan memberikan lev hakam. Lev hakam itu jantung yang berhikmat. Jadi dengan kata lain, hikmat itu bukan permintaan, tapi pemberiannya Bapak Yahweh. Bukan permintaannya Salomo, tapi pemberiannya Bapak Yahweh. Karena dideteksi Bapak Yahweh, yang diminta Salomo itu sesuatu permintaan yang baik. Ini juga permintaan yang baik. Saya tidak katakan saudara minta berkat itu permintaan yang tidak baik, tidak. Ya, tetapi kalau saudara setiap kali berdoa, mintanya selalu berkat terus, nah itu yang tidak baik. Mintalah permintaan-permintaan seperti ini. Nanti malam mulailah ketika saudara berdoa. Saudara boleh foto ini. Lalu ketika saudara berdoa, saudara taruh di depan saudara. Bapak Yahweh, aku ingin jiwa-jiwa keluargaku itu diselamatkan. Orang-orang yang aku kenal juga diselamatkan. Doakan mereka. Terus ketika saudara mau bepergian, Bapak Yahweh, tolong alam roh yang menaungi aku dimanapun nanti aku ada. Engkau akan kuasai alam roh itu dengan perlindunganmu. Berdoalah juga, Bapak Yahweh, tolong kuatkan imanku supaya aku tetap percaya kepada Engkau sampai Tuhan Yesus datang menjemput aku. Berdoalah juga minta hati seorang murid. Berikan aku hati seorang murid yang mau belajar Tuhan. Yang tidak penuh dengan kesombongan. Lalu berdoalah juga minta hikmat untuk ngerti segala sesuatu gitu loh. Ngerti segala sesuatu itu enak loh saudara. Ya, kita bisa ngerti segala sesuatu. Dan itu ketika munculnya tiba-tiba, saudara akan merasakan sesuatu sukacita yang luar biasa. Yang tidak pernah saudara dapatkan sebelumnya. Ya, saya banyak merasakan ketika saya selesai berbagi sesuatu kepada orang lain. Lalu di situ orangnya merasa puas, dia ungkapkan, dia senang, dia puas. Di situ saya juga senang. Padahal secara materi saya dapat duit enggak? Ya enggak. Malah saya keluar omongan, ya toh. Saya ngomong terus. Tapi pertanyaannya kok hati saya, jantung hati saya bisa sukacita. Itu loh saudara. Ya saya enggak ngerti kenapa bisa sukacita. Ya karena yang saya kejar itu ya hikmat. Yang saya kejar itu ya pengetahuan, saudara-saudara sekalian. Jadi coba, mulai malam nanti ketika saudara berdoa, mintalah 5 hal ini. Karena 5 hal ini doa yang baik. 5 hal ini permintaan yang baik. Sekalipun, perhatikan, di antara 5 hal ini saudara, ada permintaan untuk diri kita sendiri. Tapi tetap saya sebut 5 hal ini permintaan yang baik. Karena apa? Karena permintaan
itu sekalipun arahnya ke diri kita sendiri, tapi itu tidak egosentrik. Itu tidak egosentris. Tidak egosentrik dan tidak egosentris itu kepentingannya bukan semata-mata untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk kepentingan keselamatannya orang lain. Gitu loh, paham saudara ya? Kita minta hikmat untuk ngerti segala sesuatu. Tujuannya untuk apa? Ya kita bagikan lagi ke orang lain. Otomatis kalau orang lain tahu step by stepnya keselamatan yang kita bagikan melalui mulut kita, kalau orang itu bisa menerima keselamatan itu, orangnya akan diselamatkan atau tidak? Diselamatkan. Padahal mintanya untuk diri kita sendiri atau bukan ini? Mintanya untuk diri kita sendiri. Tapi sekalipun dari 5 hal yang kita minta ini untuk diri kita sendiri, saya katakan ini tidak egosentrik. Ini tidak egosentris. Tidak egosentrik, tidak egosentris itu artinya kepentingannya bukan semata-mata untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk keselamatannya orang lain. Amin. Amin. Bapak Yahweh memberkati saudara-saudara sekalian. Mari kita bersama-sama tunduk di dalam doa. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengucap syukur untuk apa yang kita dengar pada malam hari ini.